kampanye menjak kepada kebaikan ini yang kemudian khilaf di sana gitu ya, hilaf di sana. Nah sedikit, jadi kami juga ada brosur bagaimana program kami dan juga di web kami bisa dilihat. Oke. Jadi insya Allah di sana terbuka ya. Kalau tadi hampir saya baca di tweet menyamakan kami dengan beberapa akun yang tidak jelas. Di Sedekah Harian, webnya jelas, alamatnya jelas, kantornya jelas, nomor HP-nya jelas, sampai donatur itu boleh ikut bareng nyalurin dana. Jadi di Sedekah Harian itu semuanya relawan, semuanya donatur. Oke. Gitu. Jadi teman-teman masyarakat Indonesia hari ini, insya Allah mudah-mudahan kami dari Sedekah Harian memohon maaf jika kemudian disebabkan oleh cara kampanye kami yang mungkin kurang baik, kami hilaf, akhirnya banyak prasangka-prasangka buruk terhadap kami, terhadap agama kami, dan juga terhadap ayat-ayat Allah. Sekali lagi tidak ada niat kami untuk melakukan itu. Cuman yang pasti memang kami sedang mengkampanyekan sedekah sehari 1000. Bagaimana kemudian bangsa Indonesia sedekah sehari 1000, peduli sama sesama gitu ya, sehingga Indonesia ini bisa rapi, bisa tidak ada orang miskin. Kok bisa? Ya, saya punya mimpi, insya Allah kalau Allah izinkan dan Ustadz Yakub izinkan bersama Istiqlal mungkin, saya akan mengajak warga Indonesia untuk sedekah sehari 1000. Oke. Bayangkan jika 1% saja masyarakat Indonesia ikut sedekah sehari 1000 rutin itu dikelola oleh yang amanah tentunya, dan kami sedang berusaha untuk melakukan itu. Nasihatilah kami, akan ada 2,5 miliar dana untuk orang miskin, orang fakir, dan orang tidak mampu. Dan kita akan bantu mereka gitu. Dan siap diaudit ya? Dan siap diaudit. Tadi soal lagi kaitannya sama audit nih Mbak Putri ya. Jadi mungkin ya. Kalau ada auditor yang bersiap untuk kemudian tidak dibayar, kami siap untuk diaudit. Oke. Insya Allah, karena di Sedekah Harian tidak ada yang dibayar. Kalau sekarang dari program itu sudah mengumpulkan berapa rupiah? Yang sedekah sehari 1000 itu? Bukan, dari program yang kemudian sudah ditutup titip doa. 3 juta. 3 juta? 3 juta rupiah. Oke, baik. Dan itu untuk program rumah belajar kami di daerah Banten. Baik. Di mana belajar orang-orang tidak mampu, kita latih skill dan mereka kita motivasi untuk menjadi seorang pengusaha. Oke. Jadi orang miskin tidak selamanya meminta, kita ajak mereka untuk kemudian memberi kepada sesama. Apakah akan ada program-program seperti ini di lain waktu? Program yang akan Anda gagas? Program titip doa seperti ini? Ada lagi atau sudah cukup ini saja? Yang pasti jika Ustadz Yakub berkenan, kami akan silaturahmi setelah hari ini. Kita akan banyak minta nasihat, kita akan berkunjung, kita akan silaturahmi semuanya. Karena ya mudah-mudahan hari ini mempertemukan saya dengan Ustadz Yakub, kita akan banyak nasihat dan kita akan sinergi lah. Indonesia ini butuh orang-orang baik untuk sinergi, untuk merapikan masalah bangsa ini. Mungkin. Pak Ali. Ya itu tadi Bu Reni, ya memang begitu Bu ya. Memang sekarang ada bahkan mungkin banyak oknum-oknum yang menjual ayat untuk mengejar duit kan gitu kan. Namanya oknum wala kedu ya. Jual ayat kejar duit seperti itu ya. Dan itu memang orang-orang yang dilaknat seperti itu ya. Nah jadi ya betul ya bahwa tidak boleh menjual ayat seperti tadi ya. Artinya menjual agama untuk mencari kepentingan dunia ya. Makanya termasuk hal ini adalah kalau kita lihat misalnya dalam surah Yasin Ibu ya. Itu tentang berdakwah itu ya. Ada dalam surah Yasin ada ayat yang demikian ya. Jadi ceritanya Habib An-Najjar menurut sumber-sumber ahli tafsir itu berkata kepada orang-orang yang tidak mau menerima dakwah para rasul. Kemudian Habib An-Najjar menasihati ya. Ya qaum ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajron wa hum muhtadun gitu kan. Ikutilah orang-orang yang dalam berdakwah tidak minta imbalan gitu loh. Tidak minta upah. Karena mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Nah, mafhumnya kamu jangan mengikuti orang-orang yang dalam berdakwah minta imbalan. Karena mereka itu orang-orang sesat. Begitu. Itu Al-Quran seperti itu. Semuanya sudah jelas. Ini semuanya niat baik. Caranya kemudian sudah diakui. Terima kasih, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi semoga informasi ini sampai ke pemirsa dengan tepat dan dimaknai dengan tepat juga. Terima kasih Mas Abdul Aziz dari Sedekah Harian. Terima kasih waktunya sudah habis. Terima kasih Bapak Ali Mustafa Yakub, Imam Besar Masjid Istiqlal. Terima kasih sudah waktunya bersama kami di Suara Anda. Dan pemirsa Pemprov DKI